Sahabat GBIB yang dikasih Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali dalam kegiatan Night Call GBIB hari ini tanggal 20 April 2022. Bersama saya, Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat GBIB Jemaat Mitra Pasiguran. Dan hari ini, sebelum kita beristirahat malam, mari sama-sama kita kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, malam hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan untuk mengakhiri hari ini, kami datang kembali untuk menghadap hadirat-Mu, seraya menghayati makna kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman. Oleh karena Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mohon kepada-Mu urapi dan berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GBIB yang dikasih Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 April, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 26 yang menyatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GBIB, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi, sangat kita sayangi, tentu akan ada rasa kehilangan. Nah, tentunya dalam suasana kehilangan, suasana ketidakhadiran orang yang kita kasih ini, akan ada rasa rindu yang sangat dalam. Salah satu hal yang dapat mengobati rasa rindu itu adalah ketika kehadiran, apakah itu melalui suara, apakah itu melalui surat dan lain sebagainya, itu akan memberikan obat rindu itu sendiri.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam perikop kita di hari ini yang merupakan bagian dari perpisahan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus mengalami penderitaan di kayu salib. Yesus menyadari bahwa ketika ia tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai bagian dari rencana untuk menyatakan keselamatan bagi manusia, maka Yesus sangat mengerti dan memahami kehidupan murid-muridnya. Oleh karena itu, ketika ada perpisahan yang akan terjadi, Yesus memberikan sebuah janji. Yesus memberikan sebuah penguatan. Yesus memberikan sebuah hal yang dapat memberikan penghiburan bagi murid-muridnya yang akan ditinggalkan. Sekalipun kita baca dalam perikop ini, murid-murid yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu belum mengerti secara betul apa yang dimaksud dan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyampaikan perkataan ini dan mengatakan bahwa dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengambil bagian dalam proses penderitaan yang harus dialami, maka ada hal yang menjadi bagian bahwa ia akan berpisah daripada murid-muridnya. Namun Yesus memberikan penguatan dan penghiburan bahwa murid-muridnya tidak akan pernah sendiri. Murid-muridnya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Yesus. Bahkan disebutkan bahwa ia akan berjanji, dia berjanji akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, sebagaimana yang dipahami bahwa Roh Kudus itu menjadi bagian bahwa Allah Tritunggal yang adalah sama, maka sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa dirinya yang secara fisik dalam tubuh Yesus itu sendiri ketika meninggalkan dunia ini, dia tetap berada bersama-sama dengan murid-muridnya dalam penyataannya, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, harapannya dari apa yang disampaikan dan yang dijanjikan oleh Yesus ini, murid-muridnya tetap merasakan hubungan, merasakan cinta kasih, merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga murid-muridnya tetap merasakan bahwa Yesus tetap ada di dalam kehidupan mereka. Terlebih bahwa Yesus akan senantiasa menyertai dan memberkati umatnya. Nah, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini ketika murid-murid Yesus memahami tentang penghiburan atau janji yang disampaikan oleh Yesus ini juga menjadi bagian bagi kita yang hidup di saat ini. Secara fisik, kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Secara langsung, kita juga tidak pernah berjumpa. Tetapi kita di dalam roh, kita boleh berjumpa dengan Yesus itu sendiri, sehingga melalui kuasa Roh Kudus itu juga kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus itu juga yang senantiasa menghiburkan dan menguatkan kita. Bahkan terus senantiasa mengingatkan kita bahwa Ia ada, menyertai dan memberkati kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Tuhan itulah yang tetap tinggal juga di dalam hati dan hidup kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Saudara dan kita semua yang mengalami rasa duka cita, rasa kehilangan, Tuhan mau mengatakan dan mengingatkan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang menjadi bagian bagi kita untuk terus tetap mengingat bahwa Allah lah yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan satu bagian yang juga disampaikan oleh Yesus dalam perikop kita adalah
Kita tidak hanya diajarkan untuk mengingat, kita tidak hanya diajarkan untuk mengenal Yesus, tetapi lebih daripada itu juga, kita juga diajarkan untuk bagaimana melakukan apa yang menjadi ketetapan ataupun firman-Nya di dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana dikatakan ayat yang ke-15 dan juga dari yang ke-21, barang siapa yang memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka dia akan menuruti segala perintahnya. Dan itu menjadi bagian bagi hidup kita, bahwa kita merasakan kita tidak pernah sendiri, dan kita merasa dikasihi Tuhan, maka menjadi bagian bagi kita untuk menyatakan kasih itu dengan melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan kita ini boleh memberikan kita kekuatan dan penghiburan untuk terus dapat menjalani kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap senantiasa bersama dengan kita. Kuasa Roh Kudus-Nya tetap senantiasa menyertai, menolong kita, dan senantiasa mengingatkan tentang kehidupan kita, terlebih juga mengingatkan tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan doa. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau akan senantiasa menyertai dan memberkati kami, umat-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan, ketika kami berada dalam berbagai situasi, kondisi yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur ketika firman-Mu juga menguatkan kami, bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga, maka kami boleh mengasihi Tuhan, dan terlebih kami juga akan dimampukan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati dan sertai kami semua Tuhan, terlebih seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan di hari ini, semuanya itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ketika dalam kehidupan kami di hari ini, kegiatan kami di hari ini, ada hal-hal yang menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti Engkau. Dan ketika kami akan beristirahat malam, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan juga tetap senantiasa bersama dengan kami. Dan biarlah esok hari kami boleh bangun dengan tenaga semangat yang baru, untuk senantiasa menjadi bagian bagi kami untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan, dengan melakukan, dengan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu dan kuasa kasih-Mu saja yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Segala pergumulan, segala hal yang menjadi bagian dalam hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami berdoa bagi perdamaian dunia, kami berdoa bagi gereja-Mu, terlebih gereja-Mu GPIB Jemaat yang tersebar di berbagai daerah yang di 26 provinsi ini. Kiranya Tuhan Kamu berkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian yang ada, sehingga semuanya boleh menjadi bagian untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu. Dan bila juga Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sode bersama dengan departemen-departemen ataupun unit-unit misioner yang ada di dalamnya, sehingga semuanya boleh bekerja sama, membangun kebersamaan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Terlebih tim Morning Call, Night Call yang ada, Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya boleh menjadi bagian bagi kami untuk terus mewartakan Injil Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang tersebar dan yang menyaksikan secara live ataupun yang secara tunda, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Hanya boleh berserah dan bermohon kepada-Mu Tuhan, segala sesuatunya ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus berkati dan selamat istirahat. Salam.